efektivitas makin jauh gitu. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa kita sebut itu adalah selamat datang ya periode ketiga Pak Jokowi yang dilakoni oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ternyata kemampuannya ya sejauh ini dalam konteks penyusunan kabinet adalah orang yang terlihat lebih tidak mampu mengelola ya kepemerintahannya. Oke, mungkin kalau kata anak sekarang, oh segini doang gitu ya. Iya. Oke, Bang Iswar, silakan ditanggapi. 17 menteri tadi menjadi representasi dari kepemimpinan Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo, Bang Iswar. Namanya juga keberlanjutan, Bang Rey. Iya. Ya, kalau keberlanjutan ya berarti memang ada gitu ya. Tapi saya punya analisis, tunggulah 1000 hari atau 100 hari program kerja, 1000 hari lah ya. Kerja Pak Prabowo, nanti mudah-mudahan sih didengar itu, Bang Rey ya. Jadi memang Pak Prabowo, karena saya meyakini ya, bahkan postur politik luar negeri Indonesia nanti di masa Prabowo itu akan lebih bersifat maskulin. Ya kalau Jokowi itu feminim dia, ya. Jadi soft diplomasi gitu ya, minta bantuan luar negeri. Nanti Pak Prabowo itu lebih kepada solidarity maker, ya. Karena Indonesia akan, misalnya kan posisi Indonesia di dunia global itu kan juga akan jadi pertimbangan bahwa Pak Prabowo itu akan lebih politik luar negerinya tuh maskulin gitu ya. Jadi lebih high profile, bukan low profile. Nah, dari situ juga ketahuan bahwa nanti tidak ada tuh bayang-bayang dari Pak Jokowi lagi ya. Yang kedua, Bang Rey ya, mana ada Pak Prabowo manggil anaknya jadi menteri, itu nggak ada ya, gitu, atau saudaranya atau yang lain, tidak. Jadi dia itu sebenarnya kalau kita melihat sebagai kasat mata, saya setuju ya, Bang Rey tadi bilang, saya nggak membantah Bang Ferry gitu. Tetapi kalau kita dalami ya, Pak Prabowo tuh orang yang menurut saya malah jenius. Dia kecuali nanti, ya kan banyak tuh ya poponaannya juga nggak dipanggil gitu. Nah itu juga menunjukkan indikasi bahwa ada bedanya antara Pak Prabowo dengan yang sebelumnya. Pak Jokowi ya begitu. Kalau Pak Jokowi mendorong anaknya jadi calon wakil presiden. Kalau Pak Prabowo jangankan mendorong wakil presiden, menjadikan menteri pun keluarganya dia nggak mau kan? Kira-kira begitu. Betul. Artinya dalam hal ini Pak Prabowo bedalah sama Pak Jokowi soal sikap mereka kepada nepotisme dan dinasti politik. Iya. Oke. Dalam video amatir yang direkam pengguna jalan, kecelakaan ini terjadi di ruas jalan tol Cipali, kilometer 86400 wilayah Cipendei, Subang, Rabu pagi. Truk bernomor polisi AD8378JB ini alami kerusakan parah di bagian depan usai menabrak truk yang melaju satu arah dari arah Palimanan Cirebon menuju Jakarta. Menurut pengakuan sopir truk, sebelum kejadian dirinya mengendarai truk dari Palimanan Cirebon menuju Jakarta. Selama perjalanan, dirinya mengaku 4 kali berhenti untuk beristirahat. Namun saat di lokasi, truk yang dikendarainya menabrak truk tronton di depannya. Diduga sang supir mengantuk dan kurang antisipasi saat berkendara. Akibat kejadian ini, kernet truk tewas di lokasi kejadian, sementara sang sopir hanya mengalami luka ringan. Ya kan kelihatannya tuh kayak ada cewek dua di jalan. Saya hindarin, belok kiri, terus tiba-tiba di depan ada tronton, saya nggak tahu. Terus nabrak depan kok langsung ke kiri loncat ke itu
apa tuh Gojek. Usai kejadian, bangkai kendaraan truk dievakuasi ke full derek tol Cipali di kilometer 92 wilayah Subang. Sementara kendaraan yang ditabrak kabur usai kejadian. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Subang. Dari Purwakarta, Irwan, iNews melaporkan. Beginilah kondisi usai terjadi kecelakaan tragis di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor. Para korban yang mengendarai sepeda motor yang merupakan siswa SMA tertabrak truk box hingga mengalami luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk box yang melaju dari arah Cilengsi menuju arah Jonggol saat berada di jalan yang sedikit menanjak dan pertigaan. Tiba-tiba truk box tersebut menyeruduk 6 unit kendaraan sepeda motor. Diduga sopir truk hilang konsentrasi hingga truk tak bisa dikendalikan. Dibantu warga dan pengendara yang melintas, 5 korban langsung dilarikan ke RSUD Cilengsi untuk segera mendapatkan pertolongan medis dengan dibantu kendaraan angkutan umum. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk kendaraan semua bergerak satu arah, bergerak dari arah Cilengsi menuju ke arah Jonggol. Kemudian pada saat kendaraan sepeda motor bergerak ke arah di depannya, kendaraan truk ini tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, kemudian menabrak kendaraan sepeda motor yang berada di depannya. Diduga supir kurang konsentrasi, Pak. Akibat kejadian ini, sopir truk beserta truk serta 5 unit kendaraan sepeda motor dibawa ke kantor subunit Gakum Satlantas Polres Bogor guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Beginilah rekaman kamera pengawas saat seorang siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Nagrak 06 bernama Raihan Ibrahim Hasan tertabrak sepeda motor yang melaju kencang. Kejadian ini berawal saat sepeda motor pelaku melaju kencang dari arah Gunung Putri ke arah Jalan Raya Transyogi. Beruntung korban tak terlindas mobil pickup dari arah berlawanan. Dalam kejadian tersebut korban sempat terpental kurang lebih 2 meter hingga tergeletak di tengah jalan. Para pengendara dan warga yang melihat kecelakaan tersebut langsung berupaya mengevakuasi korban ke pinggir jalan dan meminta pertolongan mobil yang melintas untuk dilarikan ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Tidak adanya rambu penyeberangan untuk anak sekolah, tak sedikit para pengendara yang melintas melaju dengan kencang. Alhamdulillah langsung ditangani. Yang nabrak juga tanggung jawab sampai dibawa ke rumah sakit. Dia tanggung jawab sampai anak itu sembuh dan sudah bahkan sudah di rongsen, tapi hasil rongsen sampai sekarang belum ada info ke sekolah. Tapi mungkin langsung berhubungan, katanya yang menabrak berhubungan langsung dengan orang tua murid. Atas kejadian ini, Kepala Sekolah berharap kepada dinas terkait agar memasang rambu lalu lintas penyeberangan jalan untuk anak sekolah. Lantaran jalur tersebut ramai dilintasi para pengendara roda 2 maupun roda 4. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Puluhan calon pengantin dari wilayah Jabodetabek menggeruduk Polres Metro Bekasi Kota. Mereka datang untuk melaporkan pemilik usaha jasa wedding organizer Harmoni atas dugaan penipuan. Sebelumnya, para terduga korban juga telah mendatangi alamat kantor wedding organizer tersebut di Jalan Jati, Kelurahan Kayuringin, Bekasi Selatan, namun kantor tersebut kosong. Para korban mengaku menggunakan jasa wedding organizer Harmoni karena tergiur dengan sejumlah promo seperti diskon hingga hadiah mobil mewah.
Selain itu, para korban juga tak menyangka akan ditipu karena melihat iklan wedding organizer tersebut mendapatkan banyak bintang di laman online, juga banyak like di media sosialnya. Kayak misalkan kita datang di minggu ini, misalkan sudah janjian sama dia, kita mau datang ke galerinya dia ataupun kita akan datang ke kantornya dia, itu dikasih diskon mas, langsung dia langsung janjiin, jadi kasih diskon ya 20% atau 2 juta atau berapa. Dia minta terus, minta DP dengan alasan mamanya sakit, mamanya mau umroh, gitu segala macam. Mulai ada kecurigaan dia nipu itu pas apa mbak? Ketika saya mau fitting itu di bulan ini, saya mau fitting di tanggal 4 sekalian pre-wedding. Karena calon saya baru pulang, saya mau fitting di bulan ini. Saya minta nih orang udah nggak ada kabar sama sekali, cek di satu ini itu saya janjian fitting itu di tanggal 4. Diperkirakan korban berjumlah lebih dari 50 orang dengan nilai kerugian ditaksir miliaran rupiah. Para korban berharap pemilik jasa wedding organizer Harmoni segera ditangkap dan diproses hukum. Kasusnya dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian aki truk di area bengkel di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Pihak bengkel baru menyadari saat pelanggannya akan melakukan perbaikan. Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari saat bengkel mobil belum buka. Pelaku yang beraksi seorang diri secara paksa mengambil 2 buah aki truk hingga pengait kabelnya terlepas dan nyaris rusak. Saat ini pemilik bengkel telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Pencurian di bengkel tersebut bukanlah kali pertama. Sering bang, belum lama juga sebelum kejadian ini hilang bor, gerinda, mesin las, alat-alat kerja kita diambil bang, posisinya di dalam. Kita kanan kiri udah ada CCTV semua, berani masuk ke dalam, diambil tuh. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cimanggis, Ade Ahmad Sudrajat, membenarkan kejadian tersebut. Sejumlah saksi sudah diperiksa untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami sudah mencoba menyelidiki, sampai sekarang pun kami menyelidiki pelakunya. Jadi orang itu berpura-pura sebagai pemulung. Intinya seperti itu, masuk ke kawasan bengkel itu, dia seolah-olah mencari barang bekas sambil memantau situasi. Selain aki, pelaku juga mengambil tromol mobil klasik dan besi potongan. Akibat dari kejadian tersebut, korban alami kerugian jutaan rupiah. Dari Depok, Yung Rizky, iNews melaporkan. Palembang di Sumatera Selatan di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Nrekang. Inilah detik-detik saat 2 pelaku pencabulan ditangkap unit Reskrim Polsek Cililin dan Satreskrim Polres Cimahi. M dan L diduga melakukan kekerasan seksual terhadap cucunya sendiri, bocah perempuan yatim berusia 11 tahun. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan,
kedua tersangka sudah melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 14 kali sejak akhir tahun 2022. Para pelaku menjalankan aksinya saat ibu korban yang seorang pekerja migran ke luar negeri menitipkan anaknya kepada kedua tersangka. Kasusnya terbongkar setelah korban melaporkan apa yang dialaminya ke kakak dan wali kelasnya. Korban itu diiming-imingi uang, ya. Kemudian pelaku setelah memberikan, kemudian melakukan perbuatan yang tidak, atau pencabulan itu dilakukan di rumahnya pelaku. Kemudian untuk yang terbaru, ya, yang saudara L itu dilakukan di rumahnya juga. Akibat tindakannya, kedua tersangka dikenakan pasal 82 nomor 23 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Kota Cimahi, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Bandung menyita dan memusnahkan ratusan ribu produk obat tradisional ilegal dari dalam dan luar negeri. Obat-obatan ilegal tersebut merupakan hasil penggerebekan di 4 agen besar obat tradisional di Kota Bandung dan Cimahi yang menjual produk ilegal dan telah kadaluarsa serta memiliki kandungan kimia berbahaya yang berpotensi merusak kesehatan penggunanya. Produk obat-obatan tradisional yang dimusnahkan petugas sebagian besar merupakan produk jamu kebugaran dan vitalitas yang paling banyak digunakan masyarakat. Dari penggerebekan di 4 lokasi tersebut, petugas menyita barang bukti lebih dari 217.475 kotak obat-obatan ilegal dengan nilai mencapai 9,3 miliar rupiah. Jumlah doksnya itu 217.475 pieces dengan nilai ekonomi khusus untuk yang ini yaitu 8,082 miliar. Nah, kita harus paham juga bahwa selain di tempat itu juga ada bahan lain yang kita dapatkan yaitu sekitar totalnya 9,3 miliar. BBPOM Bandung mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati, cerdas dalam membeli obat dan makanan dengan selalu mengecek kondisi kemasan, label, izin edar, serta kadaluarsa. Dari Bandung, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Kandungannya yang pertama yang hubungannya mengandung zat-zat. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wijaksono. Inilah Rakyat bersuara. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga mendengar Prime bahwa Show. bisa. Apakah yang instruksi? Saya Anissa dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Tahun memimpin Indonesia,
Presiden Joko Widodo fokus pada pembangunan sejumlah infrastruktur, di antaranya jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan ibu kota Nusantara. Hingga pertengahan Agustus 2024, Presiden Jokowi telah membangun 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan nasional. Presiden Jokowi juga membangun 50 bandara dan pelabuhan baru, serta 43 bendungan. Selain itu, berbagai kebijakan juga diterapkan dalam menangani pandemi COVID-19. Di 10 tahun Jokowi bekerja itu infrastruktur dari istilahnya Sabang sampai Merauke itu sudah merata gitu loh. Terutama di bidang transportasi, di bidang pengembangan infrastruktur lainnya juga. Bahkan sekarang kan Jokowi sudah bisa membuat Papua itu tambangnya itu bisa persenjataan naik gitu loh. Ya, kalau di Bandung sekarang banyak pembangunan, dimulai dari pelayanan masyarakat sama transportasi umum. Manfaat yang dirasakan khususnya di bidang sosial itu yang sudah dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu mereka mendapatkan kartu Indonesia Pintar dan kartu sembako. Semoga dirawat aja bangunan yang sudah terbangun, jangan sampai terbengkalai. Yang bisa lebih bergerak di bidang pendidikan ya, karena memang kita di dunia literasi saja itu masih kurang gitu loh, apalagi yang benar-benar bisa menuju ke internasional. Pemerintah lebih konsentrasi lagi menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, terutama perhatian kepada literasi, kondisi literasi anak-anak Indonesia, dan tak lupa juga lebih perhatian lagi terhadap kondisi guru. Semoga bisa lebih mendengar aspirasi dari masyarakat, memperbaiki pendidikan dan kesehatan, juga mengatasi kemiskinan.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar isinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah ingin bersih. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi seorang anggota kepolisian Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor, menarik perhatian warganet lantaran membawa seekor kucing dalam bertugas. Brigadir 1 Yunas Yahya, anggota kepolisian yang kesehariannya bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Cijeruk ini, selalu ditemani si Oyen yang mengenakan seragam polisi. Oyen pun kerap mendampingi Bribtu Yunas baik saat berpatroli hingga saat di markas. Menurut Bribtu Yunas, kehadiran si Oyen bersamanya membantu menarik perhatian masyarakat saat menyosialisasikan berbagai hal positif guna mewujudkan Kamtibmas seperti taat aturan berkendara. Berawal dari keresahan, saya sering menangani kecelakaan yang dialami oleh anak muda. Harapan saya agar kita semua, khususnya anak-anak muda, berkendara lebih hati-hati dan memakai perlengkapan safety. Karena keunikannya, aksi polisi ditemani si Oyen pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Kucing yang dipelihara sejak Mei 2024 ini selalu menemani Brigadir Yunas bertugas. Sehari-hari kucing ini dipelihara di Kompleks Mapolsek Cijeruk. Dari Bogor, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Di Dusun Cisoka, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ada sebuah tempat wisata yang bisa menjadi alternatif untuk mengisi waktu liburan. Di kawasan tersebut terdapat sebuah tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan alam khas pegunungan yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun teman-teman. Di sini pengunjung bisa bersuah foto dengan pemandangan pegunungan, kebun teh yang asri, dan danau buatan. Di tempat wisata ini, pengunjung juga bisa bermalam dengan konsep berkemah. Pengunjung tidak perlu khawatir karena pihak pengelola menyediakan peralatan berkemah seperti tenda dan kursi. Sebelumnya pernah kesini, tapi waktu itu mah pas rame, jadi kalau jam segini mah masih sepi lah, enak. Sebelumnya tahu dari mana sih ada wisata di Bukit Empat ini? Sebelumnya dari Curug tuh, dulu di bawah. Dari bawah ada yang ngomong kesini ada wisata lagi di atas katanya. Ya udah saya cobain aja ke atas kayak gini. Yang pertama adem, senyap, ya jauh lah dari bising itu malah. Pokoknya kalau buat family time off. Enak, adem, sejuk, tempatnya kayak masih asri gitu. Kayak beda di kota-kota kan rame ya. Ini masih udaranya seger banget sih ya. Bisa ngajak sih ini jauh-jauh dari Subang? Iya, ngajak. Untuk harga tiket masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung hanya cukup membayar Rp5.000. Anda sudah bisa menikmati suasana khas pegunungan yang asri.
hotel murah. Ini yang ku cari. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Liburan jauh lebih murah se-Indonesia. Cuma di Agoda. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Proma cair dengan Pro Action Formula cepat redakan sakit perut. Linya lambung. Hari ini sejumlah calon menteri dan wakil menteri menerima pembekalan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Jawa